Udah pada siap? Siap mau kemana? Hah? Jalan-jalan keliling-keliling kota Bandung ya? Oke, sebelumnya disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat pada kemana suaranya? Udah pada makan belum? Ada yang udah, ada yang belum. Tetap di Bandros ini walaupun belum makan tetap harus semangat. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai sih ngomong-ngomong, ada dari luar kota Bandung, bisa angkat tangannya. Dari mana yang belakang? Surabaya. Dari mana? Surabaya. Surabaya. Ada lagi? Pontianak. Ada lagi? Nggak ada. Sisanya dari tadi nungguin bandros lama ya. Oke, dari luar kota Bandung, selamat datang di Bandung dan selamat menikmati perjalanan memakai bandros. Ngomong-ngomong bandros, ada yang tahu gak sih kepanjangannya bandros itu apa? Bandros kepanjangan dari Bandung Cur on Bus. Sekarang kepanjangan disingkatlah menjadi bandros. Ada dua versi bandros di kota Bandung. Yang pertama bandros besi ya, seperti ini tidak bisa dimakan. Yang kedua kue bandros. Itu adalah makanan ciri khas kota. Kalau di Jakarta namanya kue pancong yang manis. Nah kalau di Bandung ini bandros yang asin. Ya, ada yang tahu kenapa yang di Bandung asin? Karena manisnya udah ada di saya. Gak goyang, bercanda. Di Bandros ini ada 3 peraturan. Bagi yang merokok di Bandros ini tahan dulu ya, karena di Bandros dilarang merokok. Yang kedua dilarang membuang sampah sembarangan karena di belakang sudah disediakan tong sampahnya. Yang ketiga ini penting, dilarang mengeluarkan anggota badan kiri maupun kanan, takutnya ada kecelakaan. Dipotong dulu, mohon maaf karena kita masuk ke Jalan Bancai. Di Jalan Bancai ada sebuah situs yang sangat terkenal. Ini ada situs sel penjara Bancai ya. Kita tengok dulu di depan di sebelah kanan. Inilah situs sel penjara Bancai. Di depannya itu ada patung Bapak Soekarno yang sedang duduk. Sampingnya patung Bapak Soekarno, sebelah kanannya itu ada sel penjara nomor 5. Bekas Bapak Soekarno ditahan. Dimana di sini ini dulunya adalah sel-sel penjara. Karena sudah tidak ideal ya di tengah kota. Akhirnya penjara itu pun pindah ke Jalan Soekarno-Hatta. Lalu yang di Jalan Bancai disisakan 2 bangunan. Sel penjara nomor 5 bekas Bapak Soekarno ditahan. Luasnya 2 kali 2 meter. Dan ada juga menara penjagaan Bancainya. Bapak Soekarno ditangkap di Jogja, dijebloskan penjara Bancai selama 8 bulan. Diadililah di Gedung Indonesia Menggugat selama 2 bulan, tepatnya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nanti kita akan lihat Gedung Indonesia Menggugatnya. Sebelum kita lihat Gedung Indonesia Menggugat, depan sebelah kanannya ini yang dirantai, inilah menara penjagaan Bancainya. Yang dulu ini dijaga sama tentara Belanda, tapi kalau sekarang dijaga sama tukang batagor ya, turun kasta kalau sekarang katanya ya. Biar gak canggung, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf ya. Masa baru kenal udah sayang-sayang aja, ntar di PHP-in nangis. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gurilem. Nah, Kang Gurilem kayak kerupuk khas Cililin ya. Karena Gurilem gurih tapi kalem. Ya, saya dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, DPC Kota Bandung. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan pilot kita atau driver kita yang sangat berprofesional, mantan pembalap F1. Namanya Pak Tosin Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Kita say hi dulu dong ke Pak Tosin. Halo Pak Tosin, halo. Ya, selamat datang di Bandros dari Pak Tosin. Ya, yang akan menemani kita keliling-keliling kota Bandung. Tanpa Pak Tosin, Bandros ini gak akan maju, betul? Betul ya. Pak Tosin ini dari Dinas Perhubungan atau di sub kota Bandung. Kita tinggalkan dulu ya. Seperti biasanya, nanti saya di sesi akhir perjalanan itu akan menyiapkan satu pertanyaan ya, yang nanti pertanyaannya itu tidak berupa sejarah, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, enggak ya. Hanya membutuhkan fokus dan ada hadiahnya. Tenang, ada hadiahnya ya. Jadi kita tinggalkan dulu. Setelah naik bandros, Ibu Bapak Teteh Kang, adik-adik ini akan menjadi artis dadakan Kota Bandung. Kenapa Kang menjadi artis dadakan Kota Bandung? Karena kita banyak yang ngeliatin. Jadi jangan kaget. Kalau nanti ada yang liatin kita, liatin lagi siap. Kalau ada yang tunjukin kita, tunjukin lagi. Oke? Kalau ada yang dadahin kita, dadahin lagi. Kalau ada yang foto kita, jangan lupa bergaya. Karena kita artis, jadi kita jangan
So, di Bandros ini jangan tidur. Kenapa Kang jangan tidur? Karena nanti ada masyarakat Kota Bandung yang mau foto lalu diupload ke sosial media. Nanti ada yang komen gini katanya, itu lagi naik Bandros apalagi diceramahin. Jadi jangan tidur. Apalagi tidurnya sambil hokcai. Apa itu hokcai? Olohok bari ngacai atau ngeces ya. Jadi jangan tidur. Makanya kursinya terbuat dari besi ya. Kita tinggalkan dulu. Kita akan masuk ke Jalan Braga. Tuh ada yang foto kita, jangan lupa bergaya karena kita masuk sosial media. Dadah. Kita akan masuk ke Jalan Braga. Kalau di Jogja kita mempunyai jalan apa sih yang terkenalnya? Malioboro. Kalau di Bandung kita mempunyai Jalan Braga. Braga dibagi menjadi dua bagian. Ada Braga pendek di belakangnya. Yang kita lalui ini adalah Braga panjangnya. Panjang Jalan Braga ini yaitu 600 meter. 600 meter panjang Jalan Braga. Yang membedakannya dari jalannya. Kalau jalan pendek, Jalan Braga pendek itu memakai aspal. Jalan Braga panjang memakai batu andesit yang sering dibikin candi-candi. Oke? Karena sekarang kita masuk ke Jalan Braga, karena di Jalan Braga ini adalah tempat fotonya anak-anak muda, tempat cari jodohnya anak-anak muda, nongkrongnya di sini juga ya. Karena kita masuk ke Jalan Braga, kalau ada orang yang foto di Jalan Braga, kita teriakin cheese bareng-bareng. Kalau ada orang yang lagi pacaran, kita teriakin cie bareng-bareng, siap? Kita isengin orang-orang yang di Jalan Braga ya. Kapan lagi kita di Bandros iseng ya? Datang ke Bandung isengin orang-orang Bandung. Sebelah kiri ini ada yang pacaran, kita teriakin cie. 1, 2, 3 cie. Nah, sebelah kanan kita ada dulu ke bapak pengrajin wayang, namanya adalah Pak Ramdan. Bapak pengrajin wayang yang sampai sekarang masih aktif. Kalau depan lagi sebelah kiri ini ada Hangover, di mana Hangover ini dulunya adalah tempat penjualan persenjataan pertama di Jalan Braga ya. Kita cari lagi orang yang mau kita isengin. Oke? Kita cari orang dulu. Kalau yang depan sebelah kanannya ini ada spot foto anak-anak muda. Ini adalah GGN, Gedung Gas Negara, dibangun sejak tahun 1930. Di mana dulu di Bandung ini ada gas yang sebesar rumah yang disalurkan ke rumah-rumah yang lain melewati pipa-pipa. Namun sekarang gas yang sebesar rumahnya itu sudah nggak ada, dan ini sekarang sudah menjadi sebuah restoran and cafe. Ini adalah gastro ya, meat and grill. Kita tinggalkan dulu ya. Masih di Jalan Braga. Braga sendiri diambil dari 3 versi. Yang pertama ngabaraga. Ngabar yang artinya menampilkan, raga yang artinya badan. Jalan-jalan sore menyusuri Sungai Cikapundung. Ada juga istilah lain. Orang tua zaman dulu berbilang ke orang Belanda yang menyombongkan dirinya di sini, katanya balaga, belagu. Kedengaran oleh orang-orang Belandanya yaitu baraga. Jadilah Jalan Braga. Kita tinggalkan dulu Bandung. Dulu pernah mendapatkan julukan Bandung Paris Van Java, betul? Di mana sih Kang dapat julukannya? Kenapa gak kota-kota yang lain? Kenapa harus Bandung? Bandung Paris Van Java mendapatkan julukannya di Jalan Braga. Contohnya restoran yang sebelah kanan. Ini ada restoran Braga Permai. Dulu namanya ini adalah Motion Mohrein. Namanya nama Belanda, tapi makanannya khas Paris, Prancis. Disinilah, di Jalan Braga inilah nona-noni Belanda, orang-orang Eropa menyombongkan dirinya di sini memakai fashion khas Paris. Kalau dulu nih ya, orang-orang Eropa ingin ke Batavia atau Jakarta, mereka selalu singgah di Jalan Braga untuk memamerkan fashionnya di sini. Makanya Bandung pada tahun 1927 mendapatkan julukan Bandung Paris Van, yang artinya Paris di Jawa ya, yang artinya Paris di Jawa. Orang-orang tua kita ya, nenek-nenek kita itu tidak bisa merasakan apa yang sekarang kita rasakan di Jalan Braga. Kenapa Kang? Karena dulu orang-orang tua kita, orang-orang pribumi itu dilarang memasuki ke kawasan Braga. Kenapa? Karena dulu orang-orang pribumi disamakan dengan hewan yang dalam kurungnya menggonggong. Makanya itu ada judul lagu, Jalan Braga, Jalan Intelek. Jalan Braga, impian orang pikiran, yang dinyanyikan oleh Etikus Endang. Dan impian itu tercapai, alhamdulillah. Sama sekarang kita yang sebagai cucu-cucunya bisa menikmati Jalan Braga. Kita tinggalkan dulu Jalan Braganya. Depan sebelah kirinya ini ada lokomotif pertama di kota Bandung, namanya si Gompar atau si Thomas.
Kenapa saya bilang si Thomas? Karena dulu saya pernah guiding kayak gini, ada anak kecil protes gini katanya, "Kak, itu bukan Gombar, tapi itu Thomas. Lebih baik mengalah." Karena anak kecil sekarang lihat kereta sebutnya Thomas. Lihat bus warna biru sebutnya Tayo. Jadi lebih baik mengalah. Ya, kita tinggalkan dulu. Tadi ada penjara Bancainya, sekarang inilah tempat penggugatan Bapak Soekarno-nya. Itu ada GGM. Itulah tempat penggugatan Bapak Soekarno, Gedung Indonesia Menggugat. Di penjara Bancai, Bapak Soekarno menuliskan pleidoinya atau gugatannya yang judulnya Indonesia Menggugat. Siapakah yang membawa pulpen dan bukunya? Yaitu istri yang saat setia menemani Bapak Soekarno, yaitu Ibu Inggit Garnasi. Ibu Inggit selalu datang ke selnya Bapak Soekarno dan tidak lupa membawa makanan kesukaannya Bapak Soekarno, yaitu tempe. Setelah digugat, Bapak Soekarno tidak bebas, tapi Bapak Soekarno dikurangi masa tahanannya menjadi 2 tahun. Dan Bapak Soekarno pun pernah berbilang, saya tidak ingin kembali lagi ke penjara Bancai, karena penjara Bancai itu adalah penjara PPT. Saya ingin pindah penjaranya, di mana di dalam penjara itu ada perpustakaannya. Dikabulkanlah, dipindahkanlah penjaranya, yaitu ke penjara Sukamiskin. Jadi Bapak Soekarno di penjara Bancai selama 8 bulan, di penjara Sukamiskin selama 2 tahun. Kita tinggalkan dulu tentang Bapak Soekarno-nya. Sebelah kanannya ini ada Balai Kota, atau orang Sunda ini sering menyingkatnya menjadi BAL. Sudah terbukti orang Sunda sering menyingkat-ingkat kata Balai Kota disingkat menjadi BAL. Di Balai Kota ada kantor dinasnya Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung kemarin itu Kang Oded, ya, karena Oded meninggalkan Kota Bandung lebih dulu, ya. Jadi Wali Kota Bandungnya sekarang diganti oleh wakil wali kotanya itu Kang Yana, ya. Bukan Mas Yana yang hilang di Cadas Pangeran, awas, ya. Kang Yana wakil wali kotanya Kang Oded. Ya, bukan yang hilang di Cadas Pangeran, ya, yang ditelan sama orang ikonik, bukan, ya. Kita tinggalkan dulu di Balai Kota. Dulunya apa, Kang, Balai Kota? Balai Kota dulunya itu adalah gedung papak, tempat pengepakan kopi, tempat penyimpanan kopi hasil panen orang Belanda di situ. Yang mempunyainya siapa, Kang? Yang mempunyainya itu adalah Andreas de Wilde. Andreas de Wilde sering-sering disebut Tuan Tanah karena beliau memiliki 40% kekayaan di Kota Bandung, memiliki kekayaan 7 turunan, nggak habis-habis. Tapi kita tinggalkan dulu Balai Kotanya. Sebelah kanannya ini adalah rumah dinas Bapak Pangdam Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah rumah dinasnya, ya. Rumahnya yang sangat unik menurut saya. Kenapa unik? Karena tamannya luas, rumahnya sederhana. Itu adalah rumah dinas Bapak Pangdam Kodam 3 Siliwangi. Kita tinggalkan Balai Kota, ya, dan rumah dinasnya Bapak Pangdam. Kita berbelok ke kanan masuk ke Jalan Riau atau Jalan LLRE Martadi. Nah, LL-nya ini adalah sebuah gelar, yaitu Laksamana Laut. RE-nya yaitu Raden Edi Martadi. Nah, Laksamana Laut Raden Edi Martadi Nata atau Jalan Riau. Orang luar Kota Bandung mengenal Jalan Riau ini dengan factory outletnya, namun orang Bandung asli mengenal Jalan Riau ini dengan Riau 11-nya atau rumah sakit jiwanya. Jangan lihat ke saya karena saya masih waras, ya, walaupun dari tadi saya ngomong sendiri, ya. Namun Riau 11-nya sekarang sudah nggak ada, ya. Kita doakan saja yang di rumah sakit jiwa semoga sehat-sehat, ya. Kita tinggalkan dulu. Kalau kita berbelok ke kanan, di depan itu masuknya ke Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka itu terkenal dengan sebuah mall tertua di Kota Bandung, itu namanya Mall BIP, Bandung Indah Plaza, ya. Kita berbeloknya ke kiri, masuk ke Jalan Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda. Kenapa? Karena kalau saya belok ke kanan, saya selalu sedih mengingat tahun 90-an banyak remaja-remaja tahun 90-an di Kota Bandung itu yang bolosnya ke BIP. Ada alumninya di sini. Saling menunjuk, ya. Kita tinggalkan dulu, sekarang masuk ke Jalan Dago. Di Jalan Dago ada villa 3 warnanya atau The Drigler. Kita tengok ke sebelah kanan. Inilah villa 3 warnanya atau The Driglernya. Kenapa, Kang, namanya 3 warna tapi bangunannya cuma 2 warna? Disitulah yang menyimbolkan bendera Belanda pada zaman dulu. Yang dimana di situ dulunya adalah tempat siaran radio milik Jepang, namanya Radio Dome, yang diambil alih oleh pemuda-pemuda Bandung untuk memproklamasikan kemerdekaan khususnya di kota. Lalu dibikinlah sebuah taman, yaitu Taman Radio. Tadinya taman itu mau dibangun di depan villa 3 warna, karena tidak muat dan tidak memiliki lahan. Taman radionya dibangunnya di depan, di sebelah kiri.
Nah, taman radionya dibangunnya di depan di sebelah kiri. Nah, inilah taman radionya ya. Nah, depan sebelah kiri inilah taman radionya ya. Lalu bangunan itu pun dibeli oleh perusahaan Bank BTPN, tapi dalam satu syarat, bangunan itu tidak boleh ada yang ditambahi maupun dikurangi ya, karena bangunan itu sudah memasuki bangunan heritage ya. Kita tinggalkan dulu Villa 3 warnanya, kita kembali lagi ke Jalan Dago. Kang, kenapa bisa dinamain Jalan Dago? Nah, bisa dilihat sepanjang Jalan Dago masih terdapat pohon-pohon besar, dimana di sini dulunya adalah hutan belantara. Di sini masih terdapat hewan-hewan buas dan perampok pada saat itu. Orang-orang Bandung Utara ingin ke kota atau Kadayeuh, alhasil melewati jalan ini. Karena mereka takut jalan ke sini sendiri, jadi mereka menunggu ramai. Menunggu dalam bahasa Sunda yaitu ngadagoan. Saling menunggu itu padago. Mereka menunggu ramai. Setelah menunggu, mereka bareng-bareng ke kotanya. Setelah di kota, mereka berbilang lagi ke tadi yang barangnya, Mang, dagoannya kewina barang sinku mau. Mang, dagoannya kewina bareng sinku rampok. Mang, tungguin ya, nanti pulangnya bareng, takut sama rampok. Dago, jadilah jalan dah. Meskipun sudah diganti menjadi jalan Insinyur Haji Juanda, tapi orang Bandung masih mengenal jalan ini dengan jalan Dago. Ya, orang Bandung masih mengenal jalan ini dengan jalan Dago. Dan pada tahun 90-an, remaja-remaja tahun 90-an itu janjian sama bebeknya di sini, yaitu saling menunggu, yaitu Padago Dago. Karena pada tahun 90-an di Jalan Dago ini masih banyak tukang jagung bakar ya. Kita tinggalkan dulu. Kita berbelok ke kanan, masuk ke Jalan Diponegoro. Dan di Jalan Diponegoro kita akan melihat ikonnya kota Bandung sekaligus ikonnya Jawa Barat, yaitu Gedung Sate. Ada yang tahu kenapa bisa dinamain Gedung Sate? Sudah terbukti kalau orang-orang latah, apa yang dilihat, yang dirasa, yang didengar pasti jadi. Kenapa bisa disebut Gedung Sate? Karena ada tusukan. Sebenarnya itu bukan tusukan sate, itu adalah penangkal petir. Yang buletannya pun bukan daging sate, itu adalah bunga lotus yang menyimbolkan perdamaian. Kebayang kalau arsiteknya sampai sekarang masih hidup, sedih. Karena dulu namanya bukan Gedung Sate, yaitu GB, yaitu Government Bedrijven, ya artinya gedung pemerintahan. Orang Sunda susah menyebut nama gedung itu. Lihat di atasnya seperti tusuk sate. Itu di atasnya udah seperti tusuk sate, udah yakin ini mah gedung? Kebayang nggak kalau dulu Cilok udah terkenal, itu gedung namanya gedung apa? Saya nggak kebayang, serius. Ikonnya kota Bandung, ikonnya Jawa Barat apa? Gedung Cilok. Alah, nanti ujung-ujung ada berita Bapak Ridwan Kamil sedang rapat di Gedung Cilok. Alah, untung sok sate duluan yang terkenal, jadilah sebut gedung. Nah, karena di Gedung Sate di depannya ada demo, jadi kita lewat belakangnya Gedung Sate ya. Kita akan lewat belakangnya Gedung Sate. Kita akan lewat sate viral yang ada di belakangnya Gedung Sate ya. Nih, yang seneng kuliner, Kang, di Gedung Sate ada tukang sate, ada ya. Di belakangnya Gedung Sate itu ada sate jando yang terkenal, ngantrinya itu bisa sampai 10 atau 15 meter. Sate jandonya itu ada di belakangnya Gedung Sate. Kang, saya pengen sate jando, tapi saya gak mau ngantri, datangnya hari-hari biasa. Kenapa? Kalau hari-hari biasa tidak terlalu ngantri ya. 10 atau sampai 15 meter itu ngantrinya pada hari Sabtu dan hari Minggu dan tanggal merah ya. Sate jando yang sempat viral di sosial media ya. Kalau sebelah kiri ini kita lewat belakangnya Gedung Sate, kita akan lihat Taman Gedung Satenya. Kalau Taman Gedung Satenya ini kalau malam-malam kita lewat belakangnya Gedung Sate, Taman Gedung Satenya sangat bagus untuk dilihatnya karena banyak lampu-lampu yang menyala. Nah, sebelah kanan ini sate jandonya. Nih, yang nyobain sate jando silakan. Tuh, kalau hari biasa nggak terlalu ngantri ya. Nanti hari Sabtu dan hari Minggu ngantri. Nah, ini sebelah kiri inilah belakang dari Gedung Satenya. Ini ada Taman Gedung Satenya ya. Nah, inilah Taman Gedung Satenya. Gedung Sate ini dibangun sejak tahun 1920, selesai sejak tahun 1924. 4 tahun masa pembuatan Gedung Sate ini. Bangunan di kiri dan di kanannya itu adalah tambahan yang dibangun sejak tahun 1924, yang selesai sejak tahun 1926.
Ya, total pembangunannya yaitu seluruh gedung satenya itu 6 tahun. Ya. Kan, yang ingin melihat penanaman batu pertama seperti apa, pembangunan gedung satenya seperti apa, itu bisa ya ke belakangnya gedung sate. Di situ ada museum gedung sate atau sering saya singkat menjadi museum besar, museum gedung sate. Ya. Nah, gedung sate ada kantor dinas Gubernur Jawa Baratnya. Gubernur Jawa Barat yaitu sekarang Bapak Ridwan Kamil atau sering kita sapa Kang Emil. Dan yang buletan yang ditusuknya itu ada 6 buletan. Itu menyimbolkan penghabisan biaya pembuatan gedung sate itu yaitu 6 juta gulden. 6 juta gulden setara dengan 40 miliar. Nah, tapi kita tinggalkan dulu gedung satenya. Dengerin dulu azan ya. Lanjut lagi ya. Tinggalkan gedung satenya, daerah Bandung banyak kuliner-kuliner di kota Bandung nih. Bagi yang dari luar kota Bandung mungkin nanti pengen kulineran ya, bingung di mana aja Kang. Nah, itu ada di Pati Ukur. Kalau di Pati Ukur itu terkenal dengan bebek Om Arisnya. Yang senang bebek itu bisa datang ke di Pati Ukur. Tapi kalau pengen tempatnya yang agak luas ya sedikit, itu bisa datang ke Jalan Riau. Di situ juga ada cabangnya juga ya. Nah, selain ada bebek Om Aris di Pati Ukur, di depan nih di sebelah kanan ini juga ada kuliner. Ini ada rumah makan Alas Daun. Udah pernah nyobain makan di sini? Kalau belum pernah nyobain makan di situ, silahkan cobain makan di situ. Jangan lupa ajakin saya dengan Pak Driver. Nah, karena udah ke rumah makan di sini, kalau kita makan di sini itu dialasinya dengan daun. Ya, jadi yang senang daun bisa habis itu sudah daunnya. Daun pisang, monggo makan daun pisang. Kita tinggalkan dulu. Seberangnya ini ada Masjid Pusdai, yaitu pusat dakwah Islam. Ya, tapi kita tinggalkan dulu. Sekarang kita masuk ke Jalan Diponegoro. Sebelah kanannya ini ada RRI, yaitu Radio Republik Indonesia di Bandung. Kalau kita ke Cibaduyut, kita bisa menemui saluran TV pertama, yaitu TVRI. Ya, kalau di sini kita bisa melihat RRI, Gedung Sate, kantor DPRD. Ya, dan juga kita bisa melihat Museum Geologi, museum terlengkap se-Asia Tenggara. Karena di dalamnya terdapat fosil batu meteorit sampai batu akik. Yang nggak ada di Museum Geologi adalah batu ginjal, batu baterai, batu nisan. Nggak ada ya di Museum Geologi. Nah, ini sebelah kanan, inilah Museum Geologinya. Sekarang sudah dibuka lagi. Yang pengen masuk ke Museum Geologi silahkan. Ya, ini buka jam, tutup sampai jam 3 sore. Geologinya ya, buka jam 10 sampai jam 3 sore. Kota ditutup, jadi kita pindahkan dulu ke alun-alun Bandung. Oke, kita tinggalkan dulu. Sekarang kita masuk ke Jalan Cisangkuy. Sebelah kanannya ini ada Taman Lansia, taman yang disalahgunakan sekaligus taman teraman di dunia. Kenapa taman yang disalahgunakan? Karena namanya taman lanjut usia, diisinya sama anak-anak muda. Ketika masuk masih muda, ketika keluar langsung mustahil, langsung tua. Langsung tua, saya gak berani masuk ke taman itu. Ya, taman teraman di dunia. Kenapa taman teraman? Karena dijaganya juga tadi langsung sama dinosaurus, bukan sama satpam lagi. Ya, dinosaurusnya tadi kabur dari Museum Geologi karena gak dikasih makan. Kalau di Taman Lansia dikasih makan bakso tahu sama cuanki. Kita tinggalkan dulu. Di Jalan Cisangkuy ini terkenal ya dengan kuliner-kulinernya. Kalau di Jalan Cisangkuy mungkin sudah pada tahu ya, di Jalan Cisangkuy itu terkenal dengan Johor Cisangkuy, Bandras Cowboy, dan ada juga kalau malam-malam di Jalan Cisangkuy itu terkenalnya dengan nasi goreng Jebots.
sebelahnya. Kita tinggalkan dulu jalan Cisangkuinya. Masih tentang kuliner ya. Yang mau kulineran di mana lagi? Ini di depan. Ini kalau yang di depan ini pagi ke siang. Ini adalah pasar loak atau sogo. Di Jakarta ada sogo, disinilah sogonya Bandung. Shopping sambil cingogo atau jongkok ya, shopping sambil jongkok ya, atau pasar loak. Pagi ke siang ini adalah pasar loak, tapi kalau sore ke malam ini berubah fungsi menjadi pusat kuliner sampai ke belakang ke Taman Cibenying ya. Ini berubah fungsi menjadi pusat kuliner. Tapi kita tinggalkan dulu. Depan sebelah kanannya ini ada SMA Negeri 20 Bandung. Dulunya ini adalah SPG 2, Sekolah Pendidikan Guru 2, di mana dulu saya pernah syuting di sini. Alhamdulillah film saya nembus 6 juta penonton. Film apa, ada yang tahu gak? Dilan. Serius gak tahu? Dilan. Betul, film Dilan, saya syuting di situ sebagai satpam. Makanya gak kelihatan ya kan? Dilan 1990 sampai Dilan 1991. Karena film Dilannya udahan, sekarang Dilannya berpindah profesi menjadi pilot bandros. Ini Dilan yang sesungguhnya. Ada kata-kata mutiara Dilan gini katanya, jangan rindu berat, biar aku saja, kamu gak akan kuat. Padahal yang berat bukan rindu, yang berat itu cicilan ya, beban hidup. Nah itu yang berat mah ya. Kita tinggalkan dulu sekolahan Dilannya. Kita tinggalkan dulu sekolahan Dilannya. Udiknya naik bandros, kita bayar 20.000 bisa keliling Nusantara, percaya gak? Tadi kita di Riau, dari Riau kita nyebrang masuk ke Lombok. Dari Lombok nanti kita masuk ke Aceh. Dari Aceh kita masuk ke Sumatera. Dari Sumatera kita akan berakhir di dua benua, yaitu Asia dan. Jadi nanti kalau ada yang ngabarin lagi di mana, jawabnya lagi di Lombok, OTW Aceh. Wih keren, katanya ke Lombok sama ke Aceh. Berapa tiketnya? 20.000 ya, daripada naik pesawat mahal mending naik bandros. Kalau yang sebelah kirinya itu ada bakso Sultan yang kemarin viral di sosial media, ngebakso sepanci, terkenalnya dengan bakso lobsternya. Tadi di belakangnya, di depannya ini yang viral juga di sosial media, yang booming juga. Ini yang tendanya biru, itu adalah cumi mie ayam spesial. Kalau yang ini viralnya gara-gara tukang dagangnya ganteng mirip Ariel Noah, sianya pakai kaos warna abu-abu, itu yang lagi berdiri mirip Ariel Noah ya. Tapi kalau ibu-ibu datang ke Jalan Lombok, yang dicarinya apa kan? Yang dicarinya yang di depan di sebelah kiri. Lomi Bakmi Lomboknya buka jam 10, tutup sampai jam 5. Selalu penuh dan harus ngantri. Ini Lomi Bakmi Lomboknya. Ya buka jam 10, tutup sampai jam 5, selalu penuh dan harus ngantri. Tidak buka cabang di tempat lain, cuman ada di Jalan Lombok. Yang ingin nyobain Lomi Bakmi Lomboknya, silahkan, ini ada di Jalan Lombok. Tuh, yang ada Lomi Bakmi Lomboknya. Ini terkenal dengan kuah lominya yang kental. Satu porsi lominya itu 23.000 ya. Yang ingin nyobain silakan, hanya informasi, tidak dapat komisi. Kita tinggalkan dulu Jalan Lomboknya. Kita akan berbelok ke kanan, masuk ke Jalan Aceh. Di Jalan Aceh kita akan melihat rumah mistis, yaitu Rumah Kentang. Pernah dengar film hantu Rumah Kentang? Pernah. Kita akan lihat Rumah Kentang itu, di mana Rumah Kentang itu pernah nyali di Trans 7 dan juga pernah dijadikan film hantu Rumah Kentang. Berarti hantunya hantu Tam. perkedel dong, hantunya masa kentang ya. Kita akan lihat Rumah Kentang ini, di mana Rumah Kentang ini pernah dijadikan uji nyali di Trans 7 dan juga pernah dijadikan film hantu Rumah Kentang. Nah ini sebelah kanan Rumah Kentangnya. Perlu diingat, yang di Bandung ini hanya tempat syuting part 2-nya. Rumah Kentang yang aslinya itu ada di Jakarta. Yang di Bandung ini baru selesai renovasi ya. Kalau dulu pohon-pohon di depannya belum pada ditebang, ini sangat terlihat seram. Tapi kalau sekarang sudah direnovasi, ini sudah tidak terlihat seram lagi. Yang di Bandung hanya tempat syuting part 2-nya. Rumah Kentang yang aslinya itu ada di Jakarta ya. Kita tinggalkan dulu Rumah Kentangnya, masih ada di Jalan Aceh. Kalau depan sebelah kanannya itu adalah lapangan Saparua. Yang adik-adiknya senang main sepatu roda bisa datang ke sini, karena di sini disediakan trek sepatu rodanya. Tapi kalau yang sebelah kirinya ini ada Kodiklat Ade, di mana Kodiklat Ade ini dulunya ini adalah pasar Punan
Belanda. Ini dulunya ini adalah pasar tahunannya orang-orang Belanda yang bernama Jaarbeurs. Tapi kalau sebelah kanan, disinilah disimpannya lampu untuk menyorot pasar tahunannya. Lampunya juga sangat besar. Ini dulu namanya adalah Moluccan Park. Karena Indonesia sudah merdeka khususnya di kota Bandung, tidak mau lagi memakai nama-nama asing. Akhirnya Moluccan Park itu pun diganti menjadi Taman Maluku. Kalau saya malam-malam disuruh lewat antara Rumah Kentang atau Taman Maluku, saya lebih baik lewat Rumah Kentang, serius. Karena Taman Maluku penampakannya lebih real, lebih asli, ya. Sieun digoda, bencong atau ACDC, si laki-laki bertulang lunak. Kalau siang jadi dewa, kalau malam jadi kalau siang pakai levis, kalau malam pakai legging. Alhamdulillah, bencong-bencong di situ sudah pada tobat-tobat, termasuk saya. Gaya guyon bercanda ya. Kita tinggalkan dulu Rumah Kentang, Taman Maluku dan pasar tahunannya. Sebelah kanan ini ada taman lalu lintas, taman anak-anak bermain sekaligus untuk belajar. Ya. Ini dulu cuma ada 2 tempat bermain buat anak-anak di kota Bandung. Itu cuma ada taman lalu lintas dan kebun binatang Bandung. Sekarang taman bermain buat anak-anak itu sudah banyak. Ada yang ingin lihat pesawat? Tuh ada di depan, di sebelah kanan tuh ada pesawat. Pesawatnya asli ya, yang diambil cuman mesinnya doang. Itu pesawatnya. Taman lalu lintas dulunya adalah tempat berbarisnya tentara-tentara Belanda. Oke, kita tinggalkan dulu taman lalu lintasnya. Sekarang kita masuk ke Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera ini ada SMPN favorit di kota Bandung. Ada SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5. SMP Negeri 2-nya ini ada di depan di sebelah kiri. Bangunan yang berwarna hijau. Ini SMP Negeri 2-nya sebelah kiri. Di atasnya ada tulisan ANO ya. Di sampingnya ini ada tahunnya. Tahun 1913. ANO ini yang artinya berdiri sejak tahun 1913. Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, lulusan SMP Negeri 2. Bapak Raffi Ahmad, ayahnya Rafathar, Sultan Andara, lulusan SMP Negeri 5. Bapak Iwan Fals dan almarhum Bapak B.J. Habibie, lulusan SMPN Negeri 5 ini. Jadi ini adalah SMPN favorit di kota Bandung. Kita tinggalkan dulu sekolahannya. Di depan ada yang tahu gak kita akan melewati jalan apa? Ayo, ada yang tahu jalan apa? Ayo, balik. Awas, hati-hati. Ada yang tahu jalan apa? Serius? Kebiasaan orang-orang cari pelang. Jalan kereta api, betul adanya, jalan kereta api. Karena kita akan melewati jalan, yaitu jalan kereta api. Naik bandros jangan terlalu serius. Lupain dulu masalah di rumah, lupain dulu cucian di rumah, turun bandros baru ingat lagi. Ya, rel kereta api itu betul adanya ya. Rel kereta api itu sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung dulu sudah dibagi 2, antara Bandung Utara dan Bandung Selatan batasnya rel kereta api. Bandung Utara diisinya sama siapa, Kang? Bandung Utara itu diisinya sama orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Karena Bandung Utara dulu adalah kawasan elitnya orang-orang Belanda. Itu ada di Cipaganti dan Ciamplas. Bandung Selatannya diisinya sama siapa, Kang? Bandung Selatan diisinya sama orang-orang pribumi, orang-orang Tionghoa dan orang-orang Arab. Ya. Makanya di Bandung Selatan tadi ada nama jalan yang bernama Jalan ABC. Itu bukan kecap maupun sirup, tapi itu kepanjangan dari Arab Bumi Putra Cina. Kang, kenapa kalau kita ke Bandung Utara itu masih ada rumah peninggalan zaman Belanda, sedangkan kalau kita ke Bandung Selatan itu tidak ada sama sekali rumah peninggalan zaman Belanda? Karena Bandung Selatan pernah terjadi heroik Bandung Lautan Bumi hangusan. Daripada kita dijajah lagi oleh orang asing, lebih baik kita membumi hanguskan Bandung Selatan. Makanya terciptalah lagu Halo Halo Bandung ya. Kalau kita ke Bandung Selatan kita bisa menemui Jalan Laswi. Laswi kepanjangan dari Laskar Wanita. Ada juga Jalan BKR. BKR kepanjangan dari Badan Keamanan Rakyat. Ada juga Jalan Peta. Peta kepanjangan dari Pembela Tanah Air ya.
Kita tinggalkan dulu, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke Jalan Tamblong. Tamblong ini adalah nama orang Tionghoa, pengusaha mebel yang sangat berjasa di kota Bandung karena beliau meminjamkan mebelnya seperti bangku, meja untuk delegasi konferensi Asia Afrika. Karena nama beliau sangat berjasa, akhirnya nama beliau pun diabadikanlah di sini. Ini harusnya nama dua orang. Namanya itu adalah Tom and Long. Lucunya orang Sunda, Karagok. Katanya nyebut Tom and Long mah tambahin aja be jadi Tamblong. Kayak gemblong, gak ada B-nya, gak enak. Jadi gemblong, mang beli gemblong, gak enak. Tambahin lah B, gemblong sama Tamblong. Orang Sunda gitu, lucu-lucu, unik-unik, kreatif. Kita tinggalkan dulu, kita berbelok ke kanan, masuk ke jalan yang terpanjang di dunia. Karena kita akan melewati dua benua, yaitu Asia dan Afrika ya. Sekarang kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Di Jalan Asia Afrika ini ada titik 0 km Bandungnya. Cikal bakalnya sejarah kota Bandung berawal dari titik yang depan sebelah. Ini titik 0 km Bandungnya. Ada Bandung 0 km, ada CLN Cileunyi 18 km, ada PDL Padalarang 18 km. Di situ ada patung dada yang mau ke pecinya, itu adalah presiden pertama kita Bapak Soekarno. Sampingnya Bapak Soekarno itu ada gubernur pertama di Jawa Barat namanya Pak Sutarjo. Sampingnya ini yang rambutnya panjang itu adalah gubernur Belanda Herman Willem Dendels. Yang memakai belangkonnya itu adalah Bupati Bandung Wiranata Kusuma II. Kita tinggalkan dulu 0 km Bandungnya. Sebelah kiri, ini adalah hotel pertama di kota Bandung, Hotel Savoy Homan yang mempunyai keluarga Homan asal Jerman. Disinilah hotel pertama di kota Bandung, di mana bangunan hotelnya ini menyerupai kapal pesiar. Inilah hotel pertama di kota Bandung. Ya, disinilah Bapak Soekarno dan tamu-tamu penting delegasi konferensi Asia Afrika menginap, lalu berjalan kaki ke gedung yang depan sebelah kanan ini, yaitu gedung Merdeka, untuk melaksanakannya konferensi Asia Afrika. Dan sekarang ini sudah menjadi museum. Yang pengen masuk ke museumnya silahkan. Dan sekarang ini juga sudah berubah menjadi tempat berteduhnya pocong-pocong Bandung kalau hujan ya. Nah ini kita akan lihat dulu hantu-hantunya. Cuman di Bandung sore-sore udah lihat hantu, kapan lagi Bandung lihat hantunya sore-sore. Dadah tuh. Hai, halo halo dadah. Oh, ada Ocong. Ada kubil anak juga. Ada Mbe, halo Mbe. Ini sound the ship. Sound the ship. Dede jika usah takut, ini ada sound the ship. Sound the ship. Tas dulu. Dede gak usah takut, itu mah teman ibunya arisan. Dadah dulu. Dadah. Tasnya mana tasnya? Tas tuh. Berani ya. Dadah. Ada vampir. Gak apa-apa ya. Berani. Itu tadi ada Mbe itu, ada Bumblebee juga, ada Masya. Ada Iron Man. Ada Bima juga, dadah. Kamar apa? Ya, tadi ada Mbe juga, hantu Mbe itu katanya gara-gara kurban dagingnya gak dibagiin, itu gentayangan katanya ya. Kita tinggalkan dulu hantu-hantunya. Hantu-hantu di situ nggak takut sama doa-doa. Cobain datang ke situ didoain, mereka gak akan lari. Mereka cuma takut dengan satu hal, yaitu apa? Air hujan. Kalau hujan mereka lari ke gedung Merdeka karena takut makeupnya luntur katanya ya. Pocong-pocong di situ sudah mempunyai surat resmi, jadi tidak akan dikejar-kejar sama Satpol PP ya. Kecuali kalau di Jalan Asia Afrikanya padat, itu hantu-hantunya disuruh pindah dulu ke Jalan Soekarno. Kita tinggalkan dulu, kembali lagi ke Jalan Asia Afrika. Dulu nama jalan ini bukan Jalan Asia Afrika ya. Dulu namanya jalan ini The Route Passway, yang artinya jalan raya pas. Karena terjadi konferensi Asia Afrika tahun 1955, jalan ini pun berganti nama menjadi Jalan Asia Afrika. Jalan ini dibangun dari Anyar sampai Panarukan yang membentang 1000 km, yang dimana pembangunannya itu secara bertahap. Dimana pembangunan Jalan Anyar sampai Panarukan ini
melewati Cadas Pangeran. Dan kemarin-kemarin satu Indonesia baru kena prank ya sama si Mas Yana, hilangnya di Cadas Pangeran, ketemunya di Cirebon. Sebenarnya bukan dibawa sama Orai Koneng, tapi dibawa sama Bandros Koneng. Dibawa sama Bandros Koneng. Duh, Mas Yana ya, ngeprank satu Indonesia. Kita tinggalkan dulu, kalau ke kanan itu ke Pasar Baru. Di Pasar Barulah tempat ibu-ibunya lupa waktu, lupa arah jalan pulang, lupa sesehan, lupa anak, lupa isi dompet, lupa segalanya di pasar. Intinya mah cuanki. Apa Kang cuanki? Cul anak, cul salaki. Di Pasar Baru. Ibu-ibu suka ke pasar, betul? Ada yang tahu pasar pertama di kota Bandung pasar apa? Kan masih baru. Pasar lama. Pasar pertama di kota Bandung itu ada Pasar Ciguriang. Di mana Kang Pasar Ciguriang? Yang sekarang tempatnya menjadi Jogja Kepatihan. Di mana di situ dulunya adalah sebuah pasar, karena pemilik pasar itu pun berjudi dan kalah judi dan tidak mau membayarnya, alhasil pasar itu pun dibakar. Setengah abad Bandung tidak mempunyai pasar, lalu dibangunlah Pasar Baru. Karena bingung masih namanya, karena masih baru, sebut aja pasar. Karena orang sudah gitu pengen yang simpel, gak mau yang ribet. Kita tinggalkan dulu, kita berbelok ke kiri masuk ke Jalan Otista atau Oto Iskandar di. Nah, sudah terbukti kalau orang sudah sering menyingkat-tingkatkan kata, betul? Coba kita tes dulu kalau orang sudah sering menyingkat-tingkatkan kata. Cilok singkatan dari apa? Aci dicolok, oke, masih gampang. Cireng, Aci digoreng. cipuk, aci gerobok, combro, pisro, colenak, jasuke, batagor. Kelihatan tukang jajan. Masih gampang. Ini yang kesusahnya. Ibu-ibu suka masak ini tapi belum tahu kepanjangannya apa. Perkedel apa perkedel? Ayo, perkedel. Perkedel kepanjangan dari Persatuan Kentang dan Telur, gitu perkedel ya. Ini yang susahnya lagi. Cuanki apa cuanki? Cari cuan jalan kaki. Si ibu paling tahu kan uang ya. Cari cuan jalan kaki. Cuan tuh uang, cuan tuh ya. Kita tinggalkan dulu, sekarang kita berbelok ke kiri masuk ke Jalan Kepatihan. Kalau kita sudah menemui Jalan Kepatihan berarti bentar lagi kita gak kerasa udah mau sampai lagi. Gimana, puas naik bandros? Puas? Gak agak puas, biar nanti yang dari luar kota Bandung datang lagi ke Bandung naik bandros lagi, ajak keluarganya, ajak orang tuanya, ajak ortuanya naik bandros. Karena beda tour guide, beda driver, beda warna, itu beda rasa. Tapi jangan ada rasa yang tertinggal di antara kita, gitu katanya. Seperti tadi yang saya bicarakan, saya akan menyiapkan satu pertanyaan di sesi akhir perjalanan. Udah pada siap? Pertanyaannya simpel, hanya melatih kefokusan, dan pertanyaannya adalah berapakah lampu merah yang kita lewati? Ayo, ada yang berani menjawab? Ada hadiahnya. 3, ada lagi? 4, 5, ada lagi? 6, jawabannya salah semuanya. Jawabannya simpel sebenarnya, jawabannya 0. Kenapa 0 Kang? Karena kita lewati lampu hijau, bukan lampu merah. Merah berarti hijau. Gak fokus semuanya. Turun bandros wajib beli aqua biar fokus ya. Diperiksa kembali barang bawahnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Muslimin muslimat, mukminin muminat, dari pamin sampai paman, dari tukang kain sampai tukang tomat, dari yang kawin sampai yang disunat. Saya Muhammad Ridwan Aziz bersama Matosin. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang jelas, karena saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum. Adapun sejarah yang saya sampaikan, saya mendapatkan informasinya dari buku Bandung Tempo dulu yang ditulis oleh Haryoto Kunto. Yang dari luar kota Bandung maupun dari Bandung, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat naik bandros dan sudah meningkatkan lagi minat pariwisata di kota Bandung. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Terima kasih. Diperiksa kembali barang bawaannya.